Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai diskriminan dan definite. Kenapa kita membahas mengenai diskriminan dan definite pada pertidaksamaan kuadrat ini? Karena pertidaksamaan kuadrat tadi kan bentuknya apa? Ax kuadrat tambah bx tambah c lebih dari 0 atau kurang dari 0 dan sebagainya, kan gitu ya. Pasti berhubungan erat yang dengan namanya siapa? Fungsi kuadrat. Masih ingat bentuk umum dari fungsi kuadrat? Apa bentuk umumnya? Ax kuadrat tambah bx tambah c, kan gitu ya. Nah, apa hubungannya ke sini? Nah, waktu SMP kan pernah belajar diskriminan ya. Nah, untuk diskriminan, apa rumus umum dari diskriminan? B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C. Masih ingat ya? Nah, untuk diskriminan ada lagi jenisnya. Nah, jenis-jenis diskriminan ada berapa? Nah, yang pertama untuk diskriminan lebih dari 0. Artinya apa? Jika nanti ada fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 mempunyai akar x1 dan x2. Maka maksudnya adalah si diskriminan lebih dari 0 berarti akarnya adalah akar yang real dan berlainan gitu ya. Nah, yang kedua untuk D sama dengan 0 berarti akarnya kembar atau X1 dan X2-nya sama gitu ya kan. Nah, untuk yang ketiga D kurang dari 0 berarti nanti akarnya imajiner. Nah, ada 3 ya umumnya yang kita ketahui. Tapi yang akan Miss bahas di sini yang lebih mendalam adalah untuk fungsi kuadrat yang nanti diskriminannya kurang dari 0 atau akar-akarnya imajiner gitu dia kan. Nah, seperti apa dia? Maka kita akan bahas nanti di mana? Di dalam topik definite. Kita akan bahas di dalam topik definite. Nah, untuk definite itu sendiri dia ada 2. Yang pertama, ada yang namanya definite positif. Nah, yang kedua, ada yang namanya definite negatif. Pada saat kapan suatu fungsi kuadrat dikatakan definite positif? Pada saat diskriminannya pastilah kurang dari 0. Karena apa? Fungsi kuadrat yang katanya definite pasti diskriminannya harus kurang dari 0. Kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti ada akarnya, ya kan gitu ya. Nah, sekarang yang kita bahas di sini adalah yang definite positif dan definite negatif, berarti diskriminannya harus kurang dari 0. Nah, definite positif itu berlaku apabila diskriminannya kurang dari 0 dan A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif. Nah, definite negatif berlaku pada saat diskriminannya sama, kurang dari 0. Tapi siapa? A-nya, koefisien dari X kuadratnya juga siapa? Kurang dari 0. Apa yang dikatakan definite positif dan apa yang dikatakan definite negatif? Nah, suatu fungsi kuadrat dikatakan definite positif apabila domainnya apa aja kita masukin pasti fungsinya bernilai positif, atau kata lainnya fungsi positif. Mau kita masukin X-nya sejuta, min sejuta ke dalam fungsi kuadratnya, tapi hasilnya selalu positif, itulah yang dinamakan definite positif. Kebalikannya, kalau kita misal masukin domain atau nilai X-nya berapapun dia dan selalu menghasilkan negatif, berarti itu namanya apa? Fungsi negatif atau definite negatif. Nah, untuk lebih memahami penggunaan definite positif maupun negatif pada pertidaksamaan kuadrat, nah di sini Miss punya contoh. Untuk pertidaksamaan X kuadrat tambah X tambah 5 kurang dari 0, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi apa langkah pertama dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat? Ruas kanan harus 0, sudah ya. Nah, kemudian tentukan pembuat nolnya. Yuk, faktorkan X kuadrat tambah X tambah 5. Apa faktornya? Kalau faktor biasa kan tidak bisa. Nah, kita periksa apanya? Kita periksalah diskriminannya. Yuk, diskriminan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, berarti B-nya adalah 1. B itu adalah koefisien dari X, berarti 1 kuadrat dikurang 4 dikali A. A-nya 1, C-nya 5, berarti 1 dikurang 20 adalah negatif 19, ya kan? Berarti diskriminannya negatif. Kalau diskriminannya negatif berarti diskriminannya
kurang dari 0. Oh, apa yang terjadi kalau diskriminannya kurang dari 0? Berarti fungsi kuadrat di sini adalah fungsi yang definite ya. Nah, definite apa? Kita periksa lagi A-nya. Coba kita lihat A-nya, koefisien dari X kuadratnya. Lebih dari 0 atau kurang dari 0? Iya, lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena di sini adalah 1 koefisien dari X kuadratnya, kan gitu ya. Nah, kalau udah dapat seperti ini, ya kan, diskriminannya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, berarti dia fungsinya itu adalah definite positif. Yang artinya apa? Setiap kita masukin apa aja X-nya di sini, pasti dia menghasilkan fungsi yang positif, nilai yang positif. Contoh, kita masukin ke situ minus 5 kuadrat 25, kurang 5 20, tambah 5 25, selalu positif kan? Atau kita masukin min 1 juta atau min 100, berarti 10.000 dikurang 100, nah masih positif dia. Itu berarti dia artinya fungsi ini, fungsi kuadrat X kuadrat tambah X tambah 5 ini adalah fungsi yang definite positif gitu ya. Nah, kalau gitu apa himpunan penyelesaiannya? Coba lihat di sini. Nah, kan kita punya nih X kuadrat tambah X tambah 5 kurang dari 0. Nah, yang ini X kuadrat tambah X tambah 5 ini dia merupakan definite positif, yang artinya apapun kita masukin pasti bernilai positif. Sementara dia di sini mintanya yang apa? Dia mintanya yang negatif. Kalau dia mintanya negatif, ternyata kita hanya punya yang positif. Berarti apa himpunan penyelesaiannya? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong, tidak ada yang memenuhi gitu ya. Tapi ada kebalikannya. Kalau misalnya Miss punya di sini, kita buat soalnya lagi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat tambah X tambah 5, tapi Miss mau di sini lebih dari 0. Nah, coba. Nah, tadi kita buktikan bahwa dia diskriminannya kurang dari 0, A-nya lebih besar dari 0, dan dia berarti definite positif. Ini definite positif. Nah, dia mintanya apa? Oh, dia mintanya juga yang positif. Berarti artinya apa? Oh, berarti semua X berlaku dia. Apapun kita masukin X ke sini, berarti selalu menghasilkan yang positif. Dia pun minta yang positif. Berarti apa himpunan penyelesaiannya? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah semua X elemen real. Begitu dia. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, untuk contoh yang ketiga Miss punya di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 3x kuadrat dikurang x dikurang 1 kurang dari 0. Yuk. Langkah-langkah penyelesaiannya tadi, ruas kanan harus 0. Nah, kemudian tentukan apa? Tentukan pembuat nolnya. Coba kita faktorkan yuk. Berarti bisa nggak difaktorkan biasa? Nah, kalau kira-kira kamu ragu, nah tentukan lagi apanya? Diskriminannya. Nah, tentukan diskriminannya. Berarti B kuadrat dikurang 4. Untuk apa sih kita perlu menentukan diskriminan? Biar kita tahu sebenarnya dia punya akar real atau tidak gitu ya. Kalau misalnya tidak punya akar real, berarti dia definite kan gitu ya. Oke. Untuk B kuadrat berarti B-nya adalah min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali A. A-nya adalah minus 3. C-nya adalah minus 1. Berarti minus 1 kuadrat 1 minus 4 kali minus 3, dia adalah 12. 12 kali negatif 1 itu adalah minus 12. Berarti diskriminannya adalah 1 kurang 12 minus 11. Berarti diskriminannya kurang dari 0. Berarti fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang definite gitu dia kan. Definite apa dia? Kita lihat A-nya. Oh, A-nya adalah minus 3, berarti A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0, diskriminannya pun kurang dari 0. Itu artinya fungsi kuadrat ini adalah fungsi yang definite apa? Definite negatif. Nah, setelah itu, karena min 3x kuadrat dikurang x dikurang 1 merupakan fungsi yang definite negatif, dan dia juga mintanya yang negatif, maka semua x apapun yang kita masukkan di sini berlaku dia menghasilkan bilangan yang negatif gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah x elemen real. Begitu dia.